Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AY dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam jalan yang benar ya. Oke, sahabat AY ya. Kali ini saya mendapatkan rame ya di WhatsApp. Ada yang telepon, ada yang ngechat ya. Ada juga yang berkomentar di video-video saya tentang hernianya itu ya. Terima kasih sebelumnya sahabat Aye yang sudah berpartisipasi, sudah sharing tentang hernia itu. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi yang lainnya ya. Oke, jadi saya di sini juga akan berbagi pengalaman saya dan keluarga saya tentunya. Kenapa? Yaitu ada banyak yang bertanya gini, apakah hernia itu boleh diurut ya? Jadi selain dioperasi boleh nggak diurut gitu kan? Ada yang bertanya seperti itu dan itu tidak satu dua, banyak. Nah makanya saya akan bahas di sini. Semoga ini sharing yang bermanfaat ya. Namun sebelumnya yang belum melakukan subscribe, alangkah lebih baiknya untuk melakukan subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal informasi updatean dari channel ini. Oke, sahabat aja, terima kasih yang sudah melakukan subscribe dan dukung channel ini ya. Oke, kembali ke pertanyaan tadi, bolehkah hernia itu diurut atau dipijit gitu kan? Nah, jawabannya adalah gimana sahabat ayah sendiri yang merasakan. Kok begitu? Iya, karena itu semua adalah kembali ke sahabat ayah sendiri ya. Jadi operasi hernia itu ada banyak macam jenisnya. Sahabatnya boleh searching ya di Google, banyak sekali pasti. Saya yakin sahabatnya sudah searching juga. Nah, dari beberapa yang saya searching pun sama. Jadi sesuai dengan hernia itu sendiri. Sudah masih biasa saja atau sudah parah atau parah banget kayak gitu ya. Jadi tingkat hernianya berbeda-beda. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman dari orang tua saya sendiri yang mengalami penyakit hernia. Bapak saya sendiri ya. Ini beliau ini adalah yang mengalami operasi terkena penyakit turun berok atau hernia, tetapi tidak dilakukan operasi. Nah, sahabat ayah juga demikian ya, harus tahu penyebabnya dulu. Yang pertama itu kondisi hernianya itu seperti apa ya, itu yang pertama. Kondisinya sudah parah, maksudnya masih biasa saja, apakah sudah parah atau parah banget ya, itu. Jadi yang pertama kondisinya seperti apa. Terus yang kedua, berapa lama sahabat ayah merasakan hernia itu ya. Yang kedua, berapa lama ya, jadi waktu sahabat ayah merasakan hernia itu berapa lama ya. Oke. Nah, dan kalau saya kebetulan itu sudah 1 tahun lebih terkena penyakit hernia, cuma saya tidak tahu kalau itu adalah hernia gitu atau turun berok. Nah, jadi saya biarkan saja. Cuma terakhir 1 tahun terakhirnya itu saya merasakan nyeri yang begitu dahsyat. Akhirnya saya konsultasikan ke dokter. Nah, jadi yang ketiga adalah sahabat saya harus konsultasi. Ya, konsultasi dulu penting. Konsultasinya ke siapa? Sahabat saya konsultasinya ke dokter. Dokternya dokter apa ya? Kalau ini, karena dulu pengalaman saya tidak tahu itu adalah penyakit hernia. Makanya saya waktu itu konsultasinya ke dokter kelamin dan kulit. Ya, ini karena di sekitar kelamin kan, ya gitu. Benjolan itunya. Nah, terus setelah situ langsung divonis itu adalah hernia. Oke. Dan harus dioperasi katanya gitu kan. Ya oke. Nah, kemudian yang keempat
sahabat Aye setelah konsultasi putuskan mau dioperasi atau diurut ya. Itu sahabat Aye sendiri yang menentukan ya, mau dioperasi atau diurut. Jadi itu tergantung dari yang pertama 12 itu ya, kondisinya seperti apa, terus berapa lama. Nah, baru yang keempat putuskan tuh sahabat Aye. Kan sudah tahu konsultasi juga sudah kan ya. Jadi yang keempat putuskan mau dioperasi atau diurut. Nah, kalau orang tua saya, bapak saya itu diurut. Nah, ini adalah beliau ini adalah model ya, atau contoh atau fakta yang terkena penyakit hernia atau turun berok, beliau itu diurut, dan itu diurut 2 kali atau 3 kali lah. Jadi 2 kali atau 3 kali tindakan beliau langsung sembuh total. Alhamdulillah sampai sekarang beliau juga sudah sehat. Alhamdulillah tidak mengalami yang berikutnya kayak gitu, maksudnya tumbuh lagi atau merasakan nyeri-nyeri lagi, tidak. Nah, begitu juga dengan saya. Alhamdulillah ini berarti saya sudah masuk yang ke-7 ya, 7 bulan 7 bulan ya, 7 bulan. Jadi ini adalah saya operasi, pasca operasi yang sudah 7 bulan. Karena kan ini bulan November ya, kemarin kan saya operasi bulan Februari gitu. Nah, dan alhamdulillah sampai sekarang semuanya juga sehat, tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan sakit yang seperti yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Oke, jadi setelah melakukan pemutusan tindakanmu seperti apa, itu adalah sahabat Aye. Kemudian yang kelima ini, yang penting sahabat Aye harus ikhlas ya, ikhlas menerima penyakit itu, dan pastikan dan yakin kalau penyakit itu akan sembuh ya. Oke, pasti insya Allah akan sembuh dan tidak akan semoga tidak ada terjadi lagi seperti itu. Jadi itu adalah 5 poin untuk menentukan sahabat Aye mau dioperasi atau diurut ya. Oke, dan sahabat Aye sendiri yang sampai sejauh ini masih bimbang, masih takut untuk dioperasi atau mau diurut ya, saran saya baiknya sahabat Aye harus tahu dulu ya, rekod atau riwayat dari yang mau urut itu. Apakah beliau itu adalah ahlinya dalam menangani penyakit dalam seperti itu? Maksudnya operasi hernia seperti itu atau belum. Kalau belum ada riwayat menangani penyakit pasien seperti itu, baiknya jangan lakukan itu ya. Itu adalah saran dari saya. Kenapa? Kebetulan kalau bapak saya itu adalah sudah berpengalaman yang urut itu, jadi emang dia sudah orang yang sudah terkenal secara tradisional pengobatannya ya, dengan metode urut itu. Dan itu ya pesan saya untuk sahabat Aye semuanya, semoga selalu sehat ya, dimanapun kalian berada, selalu sehat dan selalu bahagia ya. Oke, terima kasih ya sudah berbagi dan sudah sharing ya di channel ini tentang operasi hernia. Dan bagi yang saya ingatkan lagi yang belum melakukan subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya. Dan selain cerita operasi hernia seperti ini, ada di situ juga saya kan ada channel video-video yang lain seperti tutorial-tutorial yang bermanfaat buat sahabat Aye ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan keputusan sahabat Aye mau operasi atau urut adalah keputusan yang terbaik, dan semoga semuanya selalu sehat, dan semua yang sudah dilakukan operasi semoga lekas sembuh ya dan sehat seperti sedia kala. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.